bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat 27. Firman inilah yang menjadi dasar dalam ibadah keluarga saat ini. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus terus memberi damai sejahtera dalam hati dan kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena boleh terus dimampukan mengerjakan panggilan dan pengutusan yang Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap kami. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami. Bersyukur karena waktu ini Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kiranya kami boleh memanfaatkan waktu ini dengan sebijaksana mungkin. Waktu di mana Tuhan menyapa kami, waktu di mana Tuhan memulihkan kehidupan kami, waktu di mana Tuhan menegur kami supaya kehidupan kami kembali berkenan sebagai anak-anak Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus, kemudian tolonglah kami ketika kami menggerakkan diri dan kehidupan ini untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat 27, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Umat Tuhan, beragam media sosial telah memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Bersyukur ketika kecanggihan teknologi memudahkan setiap orang untuk bisa mengetahui semua situasi yang terjadi di belahan dunia ini. Alkitab juga menyampaikan beragam informasi, terutama tentang pribadi besar yang kita imani dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus juga adalah pribadi yang ternyata senang memberi informasi. Informasi yang Ia sampaikan kepada para murid yang Dia utus, informasi soal bagaimana penderitaan dan penolakan akan dialami oleh anak manusia, seperti yang ada dalam bacaan kita di ayat 22. Yesus menyampaikan setelah penderitaan dan penolakan itu diterima oleh anak manusia juga akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi yang menariknya, Yesus juga menyampaikan bahwa pada hari ketiga, anak manusia yang dibunuh itu akan dibangkitkan. Ini menjadi informasi yang penting dalam perjalanan pelayanan yang akan dikerjakan oleh para murid. Yesus sementara mempersiapkan para murid supaya mampu melihat karya besar yang Allah kerjakan di dalam dirinya melalui kematian dan kebangkitannya. Informasi yang tidak kalah penting juga Yesus beritahukan kepada para murid. Ada syarat yang harus dikerjakan oleh semua orang yang mau menjadi pengikut Yesus Kristus. Syaratnya sederhana. Syarat itu ada pada ayat 23.
Yesus katakan kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menjadi menarik ketika Yesus mengatakan hal pertama yang harus dikerjakan oleh semua orang adalah menyangkal diri. Ia tidak katakan, kamu harus memikul salib setiap hari, kemudian mengikut aku, barulah menyangkal diri. Yang Yesus sampaikan pertama kali adalah bagaimana orang-orang, umat percaya, harus mampu menyangkal diri terlebih dahulu. Penyangkalan diri yang Yesus maksudkan dalam penyampaiannya kepada para murid adalah bagaimana setiap orang percaya terbiasa untuk berkata ya kepada Yesus dan berani berkata tidak kepada kepentingan diri sendiri. Menyangkal diri itu adalah hal pertama yang harus dikerjakan sebab salib ternyata dipikul setiap hari. Dan kalau kita perhatikan, salib yang Yesus bawa dari perjalanan menuju ke Bukit Golgota sama sekali tidak ada gagang. Kalau ada gagang, mungkin akan memudahkan Yesus untuk membawa salib yang berat itu sendiri. Tetapi karena tidak ada gagang, maka satu-satunya jalan supaya salib itu sampai ke atas Bukit Golgota adalah dengan cara dipikul. Karena tahu bahwa pikulan dari setiap salib itu pasti sangat berat, maka Yesus menyampaikan hal pertama yang harus dikerjakan ketika menjadi pengikutnya adalah menyangkal diri. Ketika menyangkal diri, sudah pasti Yesus menjadi prioritas utama kita. Ketika Yesus menjadi prioritas utama kita, maka salib yang kita pikul sekalipun berat, kita tidak akan pernah keluhkan salib itu. Dan kita dapat benar-benar menjadi pengikut Yesus yang taat dan setia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah keluarga malam hari ini, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat bagaimana Allah berkorban sungguh besar untuk keselamatan semua umat manusia. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bahkan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ia mengalami pergumulan yang luar biasa hebat untuk menuju jalan salib yang Tuhan Bapanya rancangkan bagi dirinya. Yesus mengorbankan semua rasa yang ia rasa pada malam hari itu. Sampai ia mampu berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, dan kehendak Bapakku lah yang jadi. Bicara soal penyangkalan diri, kita bicara juga soal bagaimana pengorbanan itu dikerjakan. Mari belajar untuk mengorbankan banyak hal demi kemuliaan nama Tuhan. Mari belajar untuk mengorbankan kenyamanan diri ini, supaya kabar sukacita yang kita terima di dalam Alkitab bisa disampaikan kepada seluruh dunia. Mari korbankan semua rasa nyaman yang selama ini membentengi kita untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Mari kembali belajar untuk memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Jika sangkal diri itu terlalu sulit untuk dikerjakan, jangan patah semangat. Ada Roh Kudus yang sudah mendampingi kita. Roh Kudus yang saya imani dan percaya, itulah yang mengantar Bapak Ibu untuk mampu memberi waktu melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan supaya ibadah-ibadah aktual bisa dilaksanakan, karena ibadah ritual kita lakukan dan itu didasari dengan firman Tuhan.
Jika selama ini ternyata Bapak Ibu dan saya tidak pernah menyangkal diri di hadapan Tuhan, maka kali ini, di tahun 2020 ini, di minggu-minggu Prapaskah, Bapak Ibu dan saya dilayakkan kembali untuk berproses bersama Tuhan. Dilayakkan kembali untuk melakukan penyangkalan diri yang lebih jujur di hadapan Tuhan. Mari ingat, pada salib tidak pernah ada gagang. Sekalipun tidak ada gagang, ada Tuhan yang pasti menguatkan Bapak Ibu dan saya ketika menjalani panggilan dan pengutusan dengan salib yang kita pikul masing-masing. Mari kembali menjadi pribadi yang lebih memuliakan Tuhan. Mari kembali menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan dengan cara yang jujur dan tulus. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk kembali berproses. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk kembali merenungkan bahwa saya dan keluarga saya adalah pengikut Yesus. Maka sangkal diri harus kami kerjakan. Umat Tuhan, selamat menikmati keintiman dengan Tuhan melalui ibadah yang Bapak Ibu dan saya masih bisa kerjakan sekalipun dari rumah masing-masing. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan dalam perjamuan kudus yang nanti akan kita laksanakan dari kediaman kita masing-masing. Mari benar-benar sangkal diri di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan perjamuan kudus yang akan kita laksanakan dari kediaman kita masing-masing itu menjadi sesuatu yang berharga, sebab Tuhan melayakkan kita. Selamat bersukacita, selamat hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, selamat berproses dalam pembaruan yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami kembali. Kami bersyukur karena Tuhan menegur kami. Ini kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sehingga kami boleh kembali berproses bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni kami karena kami belum mampu menyangkal diri dengan cara yang lebih sungguh, dengan cara yang jujur dan tulus di hadapan-Mu. Kami mengakui banyak hal kami utamakan dan mengesampingkan Engkau, padahal Engkaulah juru selamat, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkau sumber sukacita, Engkau yang senantiasa menghibur kami ketika kami menghadapi beragam pergumulan. Tuhan, ajar kami untuk lebih sungguh lagi mengasihi Engkau, sehingga sebagai pengikut-Mu kami benar-benar mampu menyangkal diri ini, sehingga salib yang kami pikul tidak kami lihat sebagai beban. Tuhan Yesus, tolong berkati seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan yang juga ada di Pos Pelkes Eklesia Juwata Permai. Tuhan memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera apapun kondisi dan keadaan warga jemaat kami saat ini. Hamba mendoakan warga jemaat kami yang ada di rumah sakit. Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan anugerahkan damai sejahtera dan sukacita sehingga proses pemulihan itu nyata, bisa dirasakan, dan kami boleh berjumpa kembali dengan orang-orang yang kami kasihi setelah mereka keluar dari rumah sakit. Hamba mendoakan tiap-tiap keluarga yang sementara bergumul. Tuhan Yesus, ketika kami mampu menyangkal diri di hadapan-Mu, kami pasti dimampukan untuk melihat kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di tiap-tiap rumah tangga warga jemaat kami tidak ada lagi suami yang menyakiti hati istri, tidak ada lagi istri yang tidak mendukung suaminya, tidak ada lagi
anak-anak yang tidak menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan orang tuanya. Ketika sangkal diri itu kami kerjakan dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan, maka kehidupan rumah tangga kami dan tiap-tiap orang yang ada di dalamnya sudah pasti menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh presbiter yang ada di Jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan melayakkan kami hadir jadi presbiter. Kiranya dalam pelayanan kami benar-benar memprioritaskan Tuhan. Di dalam kami berpelayanan, jemaat boleh melihat kami memprioritaskan Engkau, sehingga ada perubahan yang nyata dalam pelayanan yang kami kerjakan. Kami hadir jadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Dan dengan berani kami mampu mempertanggungjawabkan semua pelayanan di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang untuk kali kedua dalam dunia ini. Tolong berkati seluruh pengurus di ke-6 Pelkat. Tolong berkati semua kakak layan yang ada di Jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati ketika dalam waktu-waktu ini kami boleh dimampukan, kami boleh dilayakkan untuk terus memberi pelayanan, sekalipun dalam kondisi yang terbatas. Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah ritual yang kami kerjakan di saat ini itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah aktual kami. Kami semua berdoa untuk seluruh tenaga medis yang ada di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di semua bangsa yang sementara menghadapi wabah COVID-19. Tuhan memberkati mereka yang sudah berkorban waktu dan tenaga, bahkan keselamatan mereka sendiri. Tuhan mampukan tenaga-tenaga medis kami, secara khusus yang ada di kota Tarakan, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk dapat terus memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang sakit, sambil percaya bahwa pengorbanan yang mereka kerjakan, dari pengorbanan itu ada upah yang Tuhan persiapkan, terutama ketika anak-anak Tuhan bekerja dengan ketulusan di dalamnya. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati sehingga semua hal yang mereka upayakan itu benar-benar dapat kami dukung, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mampu menghadirkan damai sejahtera, terutama dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Tuhan beri kesehatan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Tuhan beri kemampuan bagi semua menteri yang ada, dari pusat sampai ke pelosok daerah, tiap-tiap orang yang hadir jadi pemimpin atas bangsa ini. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Ini doa, ini mohon hati yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu. Amin.